Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, gua akan ngebahas tentang rumah sakit yang paling angker di dunia. Oke, ngomong-ngomong rumah sakit, sebenarnya rumah sakit berperan sangat penting untuk membantu orang mempertahankan hidupnya dalam melawan penyakit yang diderita semua pasien. Namun, dari penjelasan tersebut, pasti ada beberapa di antaranya menyimpan sejarah kelam dan justru merenggut banyak nyawa di setiap rumah sakit. Bagaimana jadinya? Rumah sakit dijadikan tempat penderitaan atau penyiksaan sadis terhadap pasien. Apalagi rumah sakit tersebut sudah dibangun sejak berabad-abad tahun yang lalu. Nah, maka dari itu banyak cerita mistis dari sejumlah pengakuan orang yang melihat penampakan. Baik itu penampakan suara, benda-benda bergerak sendiri, dan lain-lain. Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa subscribe channel ini dan bantu gua untuk tembus 10.000 subscriber di tahun ini. Oke, gak perlu lama-lama lagi. Kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama, Beverly Hills Sanitarium. Di Amerika Serikat, tepatnya di Louisville, Kentucky, terdapat sebuah rumah sakit yang memiliki banyak cerita misteri di dalamnya. Rumah sakit ini terkenal sebagai tempat yang angker dan berhantu. Pada tahun 1910, rumah sakit ini berlantai 2 dan terbuat dari kayu. Seiring berjalannya waktu, bangunan ini menjadi lebih besar yang terbuat dari batu bata seperti yang ada saat ini. Nah, rumah sakit ini selesai dibangun pada tahun 1926. Rumah sakit ini juga didirikan untuk merawat pasien-pasien yang memiliki penyakit TBC. Ya, kalian tahulah, penyakit tersebut adalah sebuah penyakit yang cukup umum diderita di awal abad 20-an. Menurut artikel yang gua baca, diperkirakan sebanyak 63.000 orang meninggal di rumah sakit ini. Dan parahnya, kematian-kematian tersebut ada yang melaporkan terdapat laporan malpraktek serta eksperimen-eksperimen dengan prosedur yang tidak jelas. Kemudian pada tahun 1950-an, antibiotik ini berhasil ditemukan dan penyakit TBC berhasil diobati, yang kemudian juga penggunaan rumah sakit ini dihentikan. Nah, di rumah sakit ini juga banyak kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar kita. Dikabarkan juga pada tahun 1928, kepala rumah sakit ditemukan tewas di kamar 502 dengan cara gantung diri di kamar tersebut. Namun motifnya tersebut masih belum diketahui. Nah, kemudian pada tahun 1932, seorang perawat yang bertugas di kamar 502 itu tiba-tiba melompat dari balkonnya dan tidak diketahui penyebab dia melakukan bunuh diri tersebut. Dari kejadian tadi, beberapa orang sempat melihat penampakan perawat dari kamar tersebut dan sering terdengar suara-suara yang berkata keluar dari kamar 502. Kedua, Taunton State Hospital. Rumah sakit ini didirikan sebagai rumah sakit jiwa pada tahun 1854. Rumah sakit ini juga beroperasi selama beberapa dekade sebagai gudang bagi yang mempunyai penyakit mental. Nah, rumah sakit ini terkenal karena menggunakan metode yang ekstrim untuk menyembuhkan orang yang mengalami gangguan mental. Diduga kuat juga banyak pasien di sana dijadikan bahan percobaan penelitian oleh para dokternya. Menurut artikel yang gua baca, ada seorang pasien yang merupakan salah satu pembunuh berantai terkenal bernama Jane Toppan. Nah, Jane Toppan lahir pada tahun 1857. Ketika Jane Toppan berusia 6 tahun, ayahnya menitipkan dua putrinya yang masih kecil ini di panti asuhan Boston Female. Nah, sejak dari situlah ayahnya tidak bertemu dia lagi. Pada saat Jane di sana, dia ditempatkan sebagai pelayan kontrak dengan keluarga Toppan di Lowell. Jane Toppan juga adalah salah satu kelinci percobaan oleh para dokter di rumah sakit tersebut. Diduga para dokter di Taunton State Hospital menggunakan sejumlah ritual setan untuk dicoba kepada sejumlah pasien. Akibat praktek yang tidak manusiawi tersebut, tidak sedikit pasien yang meninggal di sana. Nah, diceritakan juga bahwa di bagian basement seringkali muncul sebuah bayangan hitam yang besar dan menakutin siapapun yang mampir ke dalam rumah sakit tersebut. Yang ketiga, Yorktown Memorial Hospital. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1950 oleh kelompok Katolik yang bernama Valesian Sister. Rumah sakit ini digunakan sebagai pusat rehabilitas bagi mereka yang menderita penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Mereka menamai rumah sakit ini untuk menghormati para prajurit yang bertempur dan tewas dalam Perang Dunia Kedua. Rumah sakit ini beroperasi setahun setelah pembangunan, tepatnya pada tahun 1950. Nah, pada tahun 1986,
rumah sakit ini mengalami kebangkrutan yang disebabkan adanya pesaing baru yang gak jauh dari rumah sakit tersebut. Tak lama dari itu, rumah sakit ini beroperasi kembali nih sebagai tempat rehabilitas. Menurut artikel yang gua baca, jumlah kematian di rumah sakit tersebut mencapai lebih dari 2000 pasien yang meninggal di sana. Nah, di rumah sakit ini banyak melakukan praktik yang sangat ekstrim hingga pencabulan terhadap pasien. Salah satunya yang pernah dilakukan oleh Dr. Nowierski. Dia adalah seorang dokter profesional medis utama di rumah sakit tersebut. Nah, singkat cerita, dokter tersebut menjadi terkenal nih karena kesalahan fatalnya pada saat mengoperasi salah satu pasien di sana. Nah, dokter tersebut entah sengaja atau tidak sengaja tiba-tiba menggorok tenggorokan seorang pasien saat mengoperasi tiroidnya. Pada saat itulah rumah sakit tersebut berhenti beroperasi. Saat itu juga banyak orang yang melaporkan bahwa ada sebuah kejadian aneh, mulai dari boneka yang berbicara hingga penampakan sosok hitam besar di rumah sakit tersebut. Yang keempat, Knockton Hall Hospital. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1940, tetapi belum digunakan karena bangunan tersebut terlalu kecil untuk sebuah rumah sakit. Nah, pada tahun 1946, rumah sakit ini dijadikan sebagai rumah sakit umum RAF di Lincolnshire dan rumah sakit tersebut diresmikan pada tahun 1947. Menurut legenda yang beredar di masyarakat sekitar, rumah sakit ini dulunya adalah sebuah rumah yang besar, dan di sana juga ada suatu tragedi yang begitu sadis nih, yang mana seorang pelayan wanitanya dibunuh oleh anak pemilik tempat tersebut. Setelah itu, kediaman itu dialihfungsikan sebagai rumah sakit. Namun, arwah wanita itu bergentayangan di setiap kamar, tepatnya pada jam 4:30 pagi. Nah, sebenarnya bangunan ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada tahun 1834, bangunan tersebut mengalami kebakaran dan menghancurkan beberapa bagian bangunan. Nah, setelah selang beberapa tahun terjadi kebakaran, tepatnya pada tahun 1841, bangunan tersebut dibangun lagi nih. Di bangunan tersebut memiliki sebuah aula nih, yang mana ditempati oleh tentara di masa Perang Dunia ke-1, dan aula tersebut digunakan sebagai rumah pemulihan tentara Amerika. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, bangunan tersebut diperluas sekitar 200 hektar yang mengelilingi aula, yang fungsinya masih untuk menampung tentara Amerika yang terluka. Namun rumah sakit itu dianggap terlalu kecil nih dan dipindahkan ke Rokeby. Tapi walaupun sudah pindah, tidak berarti rumah sakit itu dibiarkan kosong karena tentara Amerika masih menggunakannya selama perang. Nah, setelah perang, rumah sakit tersebut digunakan sebagai rumah sakit umum untuk wilayah Lincolnshire. Selama bertahun-tahun, rumah sakit tersebut diperluas nih sampai akhirnya ditutup pada tahun 1983. Kemudian digunakan lagi nih untuk tujuan militer hingga tahun 1995, dan seketika itu juga rumah sakit tersebut ditutup untuk selamanya. Nah, ketika rumah sakit itu telah ditutup, seketika ruangan aula tadi kemudian kosong dan mengalami kebakaran pertama tahun 2004 yang benar-benar memusnahkan gedung tersebut. Selang 1 tahun, bangunan tersebut mengalami kebakaran kedua pada tahun 2005 yang menyebabkan lebih banyak kerusakan dan meninggalkan puing-puing yang ada di sana. Menurut kabar yang beredar, sebelum aula terbakar, ada laporan warga yang melihat hantu seorang gadis kecil di dalam gedung tersebut, dan sosok ini dikenal sebagai hantu Grey Lady. Yang kelima, Gojiam Hospital. Rumah sakit ini berdiri sekitar tahun 1950. Nah, bangunan ini dulunya rumah sakit jiwa yang bernama Gojiam Hospital. Rumah sakit ini berlokasi di bukit kota Gwangju, Korea Selatan. Dulunya rumah sakit ini jaya nih pada masanya. Namun rumah sakit ini tidak hanya menampung pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga tentara perang yang mengalami depresi. Entah kenapa rumah sakit ini sudah tidak beroperasi lagi dan dibiarkan terbengkalai begitu saja oleh pemiliknya. Di dalam rumah sakit itu juga masih banyak tempat tidur pasien dan buku, juga peralatan medis yang ditinggalkan begitu saja, sehingga menimbulkan banyak rumor tentang mengapa rumah sakit Gojiam ini tiba-tiba ditutup begitu saja. Nah, menurut artikel yang gua baca, ada yang mengatakan pasien dan perawat di Gojiam ini meninggal secara misterius. Mulai dari yang meninggalnya di tempat tidur pasien masing-masing, bahkan ada yang meninggal di meja kerja mereka masing-masing. Maka dari itu, tidak adanya keluarga pasien yang berani buka suara, yang membuat rumor ini semakin kuat beredar. Nah, dari kematian pasien dan perawat secara tiba-tiba, banyak yang mempunyai isu berbeda-beda nih. Ada yang mengatakan karena hasil eksperimen dokter gila pemilik rumah sakit tersebut, dan ada juga
ada yang mengatakan karena 5 rumah sakit yang tidak terurus dan atau karena krisis ekonomi yang membuat pemilik ini tidak lagi mampu memberi makan dan mengurus pasien di sana. Bahkan ada juga nih desas-desus yang mengatakan ditutupnya rumah sakit jiwa ini karena pemiliknya itu sudah bunuh diri. Nah, seketika semua membuat semakin besarnya aroma mistis pada bangunan terbengkalai tersebut. Saking tersohornya keangkeran bangunan ini diangkat menjadi satu film yang berjudul Gojiam Haunted Asylum. Nah, di dalam film ini dikisahkan seorang YouTuber yang sedang berusaha mengejar 1 juta followers nekat uji nyali di tempat tersebut untuk membuktikan kebenaran cerita horor yang beredar. Nah, pada tahun 2011, rumah sakit jiwa Gojiam ini resmi ditutup oleh pemerintah. Nah, tadi adalah 5 rumah sakit paling angker di dunia. Gimana menurut kalian? Apakah rumah sakit tersebut kurang angker dari rumah sakit yang ada di Indonesia? Jika kalian memiliki informasi tentang rumah sakit yang paling angker di Indonesia, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, kasih gua jempol ke atas, dan jika kalian tidak suka video ini, kasih gua jempol ke bawah. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang. Oke, gua Aji, sampai bertemu di malam selanjutnya. Good night.